Shalom rekan-rekan pemuda, selamat datang dan selamat beribadah dalam Pelkat Gerakan Pemuda. Malam hari ini dilaksanakan secara video recording. Pelayan firman dalam ibadah malam hari ini adalah Vikaris Valeri Sumulang. Kiranya ibadah malam hari ini dapat menjadikan masa muda kita kuat dan perkasa. Kita masuk dalam ungkapan situasi dengan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik, dilanjutkan dengan Dalam Yesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Rekan-rekan pemuda, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Kita mulai. Hai, rekan-rekan pemuda, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita menyanyi dari PKJ 4, angkatlah hatimu pada Tuhan, baik yang pertama dan yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, kembali Bapa kami hadir di hadirat-Mu Tuhan untuk memuji dan membesarkan-Mu pada malam hari ini. Bapa, sekarang kami mau memuji nama-Mu Tuhan, menyembah dan juga mendengarkan firman-Mu dalam ibadah GP di malam hari. Kau yang berkati Tuhan hati dan pikiran kami, agar kami boleh fokus, kami boleh mendengarkan dan kami boleh mengerti Tuhan firman yang akan disampaikan pada malam hari ini. Bapa, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan, sehingga kami boleh layak menerima berkat. Amin. Rekan-rekan, kita akan membaca Mazmur. Mari kita buka dari Mazmur 105 ayat 23 sampai 36. Kita buka dari Mazmur 105 ayat 23 sampai 36. Kita akan bacakan secara silih ganti sesuai dengan pembacaan Mazmur. Demikianlah Israel datang ke Mesir. Tuhan membuat umatnya sangat subur. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya. Diutusnya Musa hambanya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka. Kegelapan, maka hari menjadi gelap. Ubahnya air mereka menjadi darah. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka. Demikian pembacaan Mazmur. GPR silakan.
Sekarang mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami, baitnya yang pertama. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Rekan-rekan pemuda sekalian, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ntar kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Berarti setiap kami, apa yang kami baca serta renungkan bersama dapat kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Inilah doa dan syukur kami. Nama Kristus Yesus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda dipersilakan berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Hosea. Kitab Hosea pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kitab Hosea pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rekan-rekan pemuda sekalian, ketika membaca kitab Hosea ini, saya begitu terhubung dengan apa yang dituliskan oleh Nabi Hosea. Dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel begitu serupa dengan kehidupan saya sebagai manusia. Seringkali saya melakukan dosa, saya seringkali melakukan pelanggaran dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai manusia, saya tidak dapat memungkiri bahwa saya kerap kali hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui perkataan mungkin atau melalui tindakan. Dan inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka yang telah diselamatkan oleh Tuhan dari tanah perbudakan dari Mesir, mereka kembali melakukan dosa. Mereka mengulangi kesalahan mereka, berpaling dari Tuhan, berbalik dari mengikuti Tuhan menjadi mengikuti Allah lain. Pertanyaan reflektif bagi setiap kita, apakah ini juga yang sering kali kita lakukan? Kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita sebagai manusia memang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Namun demikian, kesempatan untuk berbenah diri dan melakukan perubahan akan selalu ada. Bacaan kita pada malam hari ini dari kitab Hosea menyampaikan tentang nubuat Allah kepada Nabi Hosea. Nabi Hosea dengan lantang mengatakan bahwa dia mendapatkan nubuat dari Tuhan, yaitu
Tuhan mengatakan bahwa Ia akan memulihkan bangsanya dari penyelewengan serta mengasihi bangsanya tersebut dengan sukarela. Kita bisa baca itu di ayat yang kelima. Kasih Allah yang menaungi bangsanya ini ketika mereka mau bertobat dan memberikan diri kepada Allah. Bahkan ketika Nabi Hosea memberikan ilustrasi di ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8, kita bisa baca itu begitu menggugah tentang kasih Allah yang memulihkan umatnya. Dikatakan di ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8 bahwa Allah akan hadir seperti embun, sehingga umatnya yang digambarkan sebagai sebuah tanaman begitu akan berbunga, mekar, akar-akarnya akan menjalar, ranting-rantingnya akan merambak sehingga semarak serta berbau wangi. Hal ini hendak menggambarkan bahwa kasih Allah mengalahkan segala pelanggaran, dosa, apa yang kita lakukan. Allah akan senantiasa memulihkan setiap kita ketika kita juga mau datang kepadanya, ketika kita mau hidup kembali kepadanya, ketika kita mau berbenah diri dan melakukan perubahan dalam diri. Dan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-8, Allah mengembalikan umatnya ke dalam naungannya, sehingga kehadiran mereka juga dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, seperti layaknya gandum dan anggur. Ilustrasi yang diberikan oleh Nabi Hosea di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ini juga berbicara bagi setiap kita. Tidak hanya bangsa Israel di zaman itu, tapi juga bagi setiap kita. Saya dan rekan-rekan pemuda sekalian. Ketika kita mau berbenah diri dan melakukan perubahan, maka Allah akan menaungi setiap kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Meskipun seringkali kita melanggar, meskipun seringkali kita berbuat dosa, namun Ia akan tetap mengampuni kita ketika kita mau sadar dan berbenah diri. Allah akan senantiasa memulihkan kehidupan kita yang bercela ketika kita dengan sedia mau bertobat, mau berbenah diri. Seringkali saya dan teman-teman sekalian mungkin merasa insecure telah banyak dosa yang kita lakukan, telah banyak pelanggaran yang kita lakukan, sehingga kita merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Kita juga seringkali merasa bahwa kita telah jauh daripada Tuhan. Kehidupan kita sudah begitu akrab dengan kehidupan yang kita gambarkan dengan kehidupan duniawi. Kita merasa nyaman di kehidupan kita saat ini, sehingga kita enggan, kita malu, atau kita tidak mau untuk berbenah diri dan melakukan perubahan. Kita lupa bahwa kasih Allah yang hingga saat ini masih kita rasakan lewat nafas kehidupan yang masih kita hirup. Jadi hari ini itu adalah alasan paling kuat untuk setiap kita berbenah diri, untuk kembali kepada Tuhan yang kasih-Nya memulihkan. Malam hari ini kita hendak diingatkan tentang kasih Allah tersebut. Kasih Allah yang senantiasa memulihkan kita. Meskipun kita berdosa dan bercela, tapi murka Allah ketika melihat pelanggaran dan apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Nya, maka Allah akan hadir memulihkan kita ketika kita mau berbenah diri dan kembali kepada. Ada 3 hal setidaknya yang bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini. Yaitu yang pertama, setiap kita adalah manusia yang berdosa. Namun, kiranya fakta tersebut tidak membuat kita merasa tidak layak dan tidak berkenan untuk melayani Tuhan. Ketika kita sadar akan dosa dan pelanggaran kita, seperti saya menyadari dan tertampar dengan bacaan kita pada malam hari ini, kiranya setiap kita juga
merasakan hal yang sama dan mulai untuk melakukan perubahan serta berbenah sedikit demi sedikit. Mungkin bisa dengan contoh tidak membatasi diri kita melakukan pelayanan, melakukan persekutuan. Ketika kita merasa sudah jauh, saya sudah jauh sekali dari Tuhan, saya sudah jarang beribadah. Apalagi sekarang di masa pandemi, saya sudah jarang sekali mengikuti ibadah online. Saya merasa udah karena saya sudah jauh dari Tuhan, ya udah tambah terus. Perubahan tidak melulu tentang sesuatu yang besar, tentang sesuatu yang langsung dan instan, tapi perubahan dimulai dari yang kecil. Ketika kita menyadari dosa dan pelanggaran kita, maka marilah kita berbenah diri. Ingatlah untuk kembali kepada Tuhan yang telah memberikan kita berkat dan kasih-Nya. Kiranya setiap kita mampu melakukan perubahan tersebut, sehingga kehidupan kita dapat bermakna, tidak hanya bagi diri kita sendiri. Poin kedua yang dapat kita pelajari bersama adalah Tuhan yang sudah sedemikian mengasihi kita dan memulihkan kehidupan kita, artinya sudah memberikan kita yang terbaik. Maka sudah sepatutnya ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik, berikanlah yang terbaik juga pada Tuhan. Mungkin mulai dari kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, baik itu di sekolah, kantor, di rumah, dan dimanapun kita berada, dan apapun tugas dan tanggung jawab kita saat ini, lakukanlah itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan bukan melulu tentang pelayanan kita pada Tuhan, tapi lewat kehadiran sesama kita, kita mau melayani sesama kita, itu juga pelayanan. Dan ketika kita mampu melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, itu juga bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita dapat berdampak tadi untuk diri kita sendiri setidaknya. Tapi saat ini, mari kita melakukan terbaik, tidaknya untuk orang-orang terdekat. Hal ketiga yang sekiranya dapat kita pelajari bersama adalah kehidupan kita yang terus bertumbuh dan berkembang. Ketika Allah sudah begitu rupa memberkati kehidupan kita, maka hiduplah sebagai manusia yang senantiasa bertumbuh dan juga berkembang. Menjadi manusia yang lebih baik. Kehidupan kita yang hingga saat ini kiranya menjadi sebuah perjalanan yang memberikan pelajaran berarti. Ketika saya saat ini berusia 23 tahun, kiranya ke depan saya mau belajar lagi untuk menjadi manusia yang terus bertumbuh. Tidak hanya secara fisik, tidak hanya secara umur, tapi juga pola pikir dan iman saya kepada Tuhan. Kiranya kita tidak mengulangi 23 tahun kehidupan kita di masa lalu. Dan ketika saya nanti berumur 46 tahun, saya hanya menjadi manusia yang stuck di usia 23 tahun. Kiranya kita terus bertumbuh, jadi manusia yang lebih baik. Dan itulah yang kiranya saya harapkan juga teman-teman lakukan dalam kehidupan teman-teman sekalian. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sadarilah setiap dosa, kesalahan yang kita lakukan. Setelah itu, jangan lupa dan takut untuk mulai berbenah diri. Jadi manusia yang senantiasa bertumbuh dan berkembang, dengan setia melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan memampukan setiap kita untuk senantiasa berbenah diri dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Kita merespon firman Tuhan dari
Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta semesta. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Rekan-rekan pemuda, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Tuhan yang telah menciptakan setiap kami. Malam hari ini Tuhan boleh mengajarkan kami bahwa kasih-Mu nantiasa memulihkan setiap kami, nantiasa memperbarui kehidupan kami yang mau berbenah diri, lakukan perubahan. Kasih-Mu melampaui segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Murka-Mu turut ketika kami sadar dan melakukan perubahan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh senantiasa kami terapkan, kami ingat, kami sadari bahwa ini adalah teguran dari Tuhan. Tiap kami masih bergelut dalam dosa-dosa. Tuhan yang baik, terima kasih setiap kami yang terlibat dalam ibadah pada malam hari. Kiranya berkat yang berasal daripada-Mu berkati setiap kami. Musik, lagu, host, MC, setiap kami yang terlibat dalam proses ibadah ini. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih juga untuk rekan-rekan pemuda yang 1 minggu akan tambahkan usia bagi mereka. Hanya lewat pertambahan usia yang boleh mereka alami, mereka dapat senantiasa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk setiap kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kami hari lepas. Tuhan hadir bagi setiap kami yang masih sekolah, meskipun dari rumah, bekerja, apapun tugas dan tanggung jawab kami yang masih Tuhan percayakan, kami mengucap syukur terima kasih. Kiranya berkat Tuhan senantiasa hadir bagi setiap kami. Tuhan yang baik, kami berdoa bagi jemaat kami, Tania. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan, kesaksian dan persekutuan yang berlangsung di tengah-tengah pandemi. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kesehatan bagi setiap kami menghadapi pandemi. Tuhan yang baik, doa juga bagi bangsa dan negara kami. Dan Tuhan hadir, berikan hikmat bagi setiap pemimpin bangsa kami. Mulai presiden sampai setiap jajaran-jajaran yang ada dan memimpin bangsa kami. Tuhan hadir, Tuhan menyertai, dan menuntun setiap gerak langkah mereka. Tuhan yang baik, adalah doa dan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya
GPers, marilah mengungkapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya pada 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Mari kita menyanyi dari NKB 196, "Ku beroleh berkat," bait pertama dan yang Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau seratapan, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah, kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia, Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. rekan-rekan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita melalui doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan juga karunia yang selalu Engkau limpahkan dalam hidup kami. Bapa, terimalah persembahan kami pada malam hari ini Tuhan, agar sekiranya boleh berguna bagi sesama dan juga bagi pembangunan tubuh Kristus. Berkati Tuhan agar sekiranya persembahan kami ini boleh layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, ini doa dan syukur kami yang boleh kami bawa hanya dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Akan dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan Warta Pelkat GP. Warta ibadah Pelkat GP malam hari ini, ibadah Gerakan Pemuda minggu depan pada tanggal 23 Oktober 2020 akan dilaksanakan secara video recording dengan pelayan firman
Saudari Gladys Tambayong. Ucapan terima kasih, kami pengurus Gerakan Pemuda mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Vikaris Valerie Sumulang, pemain musik, Saudara Lovelio Mokalu, dan kepada pelayan liturgi, Saudari Intan Purba. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan semua dalam pelayanan, pekerjaan, dan kehidupan hari lepas hari. Sekian Warta Pelkat malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun kembalilah dalam setiap aktivitas kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Rekan-rekan pemuda sekalian, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita menyanyi Mars Gerakan Pemuda.